Ustadz, saya mau nanya lagi Ustadz. Baik, silakan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau misalkan ada seorang suami yang dia bersodakoh, tapi dia bersodakoh itu tanpa seizin istrinya. Sedangkan kebutuhan hidup di dalam rumah tangga itu masih belum tercukupi. Nah itu gimana ya Ustadz hukumnya? Baik. Yang pertama, kaidah untuk para suami dan mirsa dimanapun Anda berada, jika kita merasa beriman kepada Allah, ingat baik-baik bahwa sedekah pertama yang jenisnya infak nafkah itu mutlak diberikan kepada keluarga dahulu. Istri, anak-anak, keluarga di rumah. Baru kelebihannya kemudian diteruskan untuk diberikan keluar untuk beramal soleh. Itu pun mesti kompak suami dan istri. Tidak ada yang ditutupi. Ayo diskusi dengan baik. Sayang, hari ini alhamdulillah aku dapat segini. Gaji standar kita segini. Ayo kita cari surga kita dengan ini. Karena prinsip harta itu ketika dititipkan oleh Allah, itu muaranya surga. Ya, Quran surah ke-28 ayat 77. Quran surah 28 ayat 77. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hei, saya titipkan kamu harta benda, bukan lebih, bukan ingin menaikkan status kamu jadi kaya. Kalau cuma kaya, yang gak beriman pun banyak yang kaya. Apa fungsinya imanmu? Kata Allah, iman itu akan mendorong kita untuk bersikap seimbang. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan urusan duniamu. Ayo silakan cukupkan untuk tempat tinggal, untuk kendaraan, untuk ibadah, untuk macam-macam. Tapi yang terpenting, kelebihan dari semua yang sudah terukur itu, gaji 30 juta, kebutuhan keluarga 20 juta. Kata Allah, yang 10 juta itu untuk mencari akhirat kamu. Orang lain itu bukan miskin, tapi saking kayanya fisiknya bisa ibadah. Dia rajin tahajud, dia rajin puasa. Orang bilang dia nggak punya, tapi Allah tahan rizkinya. Bukan tidak diberikan cukup untuk dia beribadah. Kamu jarang tahajud, orang lain tahajud kaki bengkak, kamu bangun mata bengkak. Ya, harta belum maksimal. Maaf, puasa jarang, maka Allah berikan kemudian kelebihan dari segi harta benda untuk menyusul surga yang lainnya. Maka diskusi di situ. Ya, kalau sudah diskusi, maka mendapatkan nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Insya Allah. Baik, teman-teman sekalian, jadi kita simpulkan bahwa yang pertama, jadikan semua aktivitas Ramadan kita terencana. Supaya amalan kita terukur, benar ditunaikan, dan bisa dinikmati dengan baik. Maka di antara rencana itu, ada riwayat dalam hadis Al-Bukhari, keluarkan amalan-amalan yang pernah Nabi kerjakan. Cukupkan di situ sehingga kita tidak terlampau lelah untuk mengerjakan amalan lainnya. Amalan pertama, siapkan agenda untuk sedekah, untuk berbagi. Kalau ada uang, siapkan uang. Kalau ada makanan, siapkan makanan. Kalau tak ada makanan, tak ada uang, maka jenis sedekah yang kedua, berbagi dengan kemampuan fisik kita. Datang ke masjid, sambungkan ide-ide kita, bersihkan yang kotor, siapkan karpet masjid dengan baik, maka pahalanya bisa melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga Allah menerima amalan-amalan kita, memaafkan kesalahan kita, dan insya Allah menjadikan kita termasuk gemar merencanakan amal-amal kebaikan.